Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Sapaan yang membuat kita merasakan damai sejahtera ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir bersama kami. Ya, Pak Rudi, Pak Sumoto, puji Tuhan, dan juga Juan dan semua yang hadir pada pagi hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya kasih judul misunderstanding. Apa misunderstanding? Biar keren betul ya. Artinya apa misunderstanding? Salah pengertian, apalagi salah paham. Ya, seperti itu. Jadi kesalahpahaman yang terjadi antara kita dan sesama kita. Demikian juga kesalahpahaman yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ini perlu kita mengerti dengan benar supaya tidak salah paham. Karena salah paham itu, saudaraku, bisa terjadi antara teman, saudara, dalam keluarga, suami istri, dalam komunitas. Kesalahpahaman itu selalu bisa muncul setiap saat. Kesalahpahaman itu kalau dibiarkan, saudaraku, itu bisa menimbulkan yang namanya kesedihan, kekecewaan, konflik, ya kan, dan malahan bisa memutuskan sebuah hubungan. Kelihatannya kecil, salah paham, tapi kalau dibiarkan, kalau kita tidak mengerti, hasilnya itu sangat mengejutkan dan itu bisa membuat kita putus hubungan. Ya, kalau putus hubungan dengan nyamuk pakai baygon saya nggak masalah, tapi kalau dengan sesama kita, ya apalagi dengan Tuhan, wow, ngeri benar, saudaraku ya, ngeri benar. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa mengatasi, ya, mengatasi kesalahpahaman ini. Tetapi kita perlu tahu mengapa kesalahpahaman itu terjadi. Mengapa? Yang pertama, karena komunikasi yang tidak jelas. Komunikasinya hanya di awang-awang saja, ya. Jadi nggak jelas. Kurangnya komunikasi yang efektif itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, karena kita punya asumsi dan prasangka. Seringkali membuat asumsi tentang orang, seseorang tertentu, kita bikin asumsi, ya. Nah, tanpa memahami perspektif mereka, itu berbahaya, ya, berbahaya, saudara, dikasih Tuhan. Juga karena kurangnya empati. Kalau simpati biasa sama seseorang, hanya simpati. Simpati itu hanya dari jauh, walah sakno ya, hanya sebatas itu. Tapi kalau empati itu merasuk ke dalam jiwa. Kalau ada saudara kita yang sakit dan saudara kita yang susah, itu rasanya kita ikut susah. Itu empati. Ya, kurang empati, tidak dapat memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Ya, dari sini kita tahu munculnya kesalahpahaman itu dari mana, itu harus kita tahu. Sekarang bagaimana kita mengatasi kesalahpahaman? Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau cerita ini kisah nyata, ya, sederhana sehari-hari, dan yang saya ceritakan adalah kami saja supaya tidak ada yang sakit hati. Kami berdua salah paham, salah misunderstanding pada suatu hari. Ceritanya pada suatu hari. Nah, Senin yang lalu saya itu bangun tidur, setelah saya berdoa, biasanya saya terus bangun, nah, tapi kan saudara tahu diceritakan bahwa kembali saya sakit kan ya, lutut saya sampai jatuh gitu, sehingga buat jalan itu kecancik-cancik gitu, saudara. Apa kecancik-kecancik gitu?
Ya beginilah. Sekarang sudah puji Tuhan, udah lumayan baik, puji Tuhan ya. Nah, kebiasaan saya kalau saya bangun tidur berdoa, lalu saya berjalan ke arah jendela untuk buka jendela, karena begitu AC mati saya sukanya itu buka jendela supaya angin seger masuk dari belakang. Rumah saya belakang kan ada udara segar begitu kan. Nah itu yang saya maksud. Tetapi saudara, ketika saya udah jalan susah-susah, saya buka jendela itu ada gulungan spons, ya gulungan spons itu menghalangi kaca jendela saya sehingga tak bisa buka gini. Saya tutup tidak bisa, saya ini tidak bisa. Akhirnya ini dengan geram, karena tuh saya mikir gini, ini kok sering sih seperti ini, kok sering kali terjadi. Saya sudah ngomongin Mbak E 2 kali, Mbak yang biasa di rumah, Mbak yang pojokan itu juga saya sudah kasih tahu 2 kali. Tolong jangan dihalangi ini jendela saya supaya saya bisa buka jendelanya. Tapi kok yuk pancet ini dalam hati saya seperti itu, pikiran saya sudah geram. Dengan sekuat tenaga yang tersisa saya tutup dengan keras. Kerobiak, haleluya. Saya tidak nyangka kalau di balik gulungan itu ada kipas angin. Ya saya tahu ada kipas angin, tapi nggak tahu kenapa saat itu kok kena, mungkin terlalu kuat perkasa. Terlalu kuat sehingga kipas angin itu kerobiak biar begitu. Tapi saya tidak menyesal karena geram mewangkol itu tadi. Tidak lama Pak itu keluar dari kamar mandi, dia pecah kipas anginnya. Saya bilang biar. Padahal kipas angin itu untuk Mbak E kalau setrika, biar apa namanya, biar dia tidak kepanasan. Kita kan baik, kita kan baik supaya kalau dia bersetrika dengan senang hati gitu, tidak kepanasan. Tapi karena marah itu tadi, emosi saya, sudah dikasih tahu oh ini. Nah ketika Pak masuk dia bilang, kan bisa sih nyuruh saya, aku nih sudah bolak-balik Pak, aku mesti ke belakang dulu, kalau kaki tidak sakit tuh tidak masalah, saya ke belakang, saya buka jendela dari luar. Nah ini kaki sudah sakit, terus saya ingat sudah ngasih tahu 2 kali. Aku bilang apa? Itu aku Mi, karena dengan tujuan aku itu kalau kalau minggu datangnya kita kan sekitar jam 2 jam 3 gitu. Kalau Mbak E datang tuh supaya dengar, kalau ditutup pintunya AC nyala kan nggak kedengaran, jadi dibukalah sedikit gitu, diganjel pakai spons. Ternyata Pak yang melakukannya. Kalau saya lagi normal, saya bilang oh alah maaf ya, tak pikir no ini kan itu selesai harusnya ya kan, atau ya nanti lain kali kalau gitu diatur kan bagaimana selesai. Tapi enggak, saya bilang biar kan gini aku mesti beli kipas angin lagi katanya gitu, yoben. Ya kan? Itu memang saya sengaja supaya saya tahu reaksi kita tuh masing-masing seperti apa. Saya sengaja karena saya mau bawa firman pagi hari ini. Dari itu. Nah, akhirnya masa gitu aja ngomong kan tunggu sebentar. Karena gini perbedaan Pak Gem sama saya. Kalau saya begitu AC mati, pintu jendela harus langsung buka. Kalau Pak Gem enggak, maksudnya supaya dinginnya itu terasa dulu, gitu kan, dia ke kamar mandi. Nah, supaya saya waktu masih tidur itu masih merasakan dinginnya AC. Tujuannya itu baik banget. Nah, tapi ya itu tadi karena saya lagi emosional, saya buka pecah itu kan masalahnya. Nah sudah selesai lagi gunung kan bisa saja kamu nyuruh saya nanti, gak usah kamu sendiri yang jalan gitu kan. Saya dia marah karena setelah itu ya sudah selesai. Waktu mau berangkat dia bilang yaudah nanti tak suruh saya ini pegawai kantornya tuh untuk berikan kipas angin yang baru. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah.
enggak, saya yang salah. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari cerita ini saudaraku, itu kita bisa lihat bagaimana kesalahpahaman itu terjadi. Kalau saya marah tanpa tahu penyebabnya, mungkin saya tetap menganggap Mbak itu kok yuke banget, tanpa ada penjelasan bahwa itu yang dilakukan Pak punya tujuan supaya kalau ada orang datang itu bisa kedengaran, bisa tahu. Tujuannya juga supaya AC itu bisa saya rasakan dulu dinginnya sebelum saya bangun. Kan bisa nyuruh Pak Gembala, kan biasanya juga aku sih yang ini kan itu. Nah, dengan dikasih Tuhan, kesalahpahaman seperti itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Kita di sini bisa juga seperti itu. Ya, seandainya nggak sampai di blow up, itu selesai, nggak sampai marah, nggak sampai ini. Kalau saya tahu, kalau Ageng tahu, ya sama-sama. Tujuannya saling sama-sama baik, sama-sama mengasihi. Nah, kita juga dengan saudara, sahabat, dengan suami istri, dengan pasti ada kasih di atasnya, ya kan? Sehingga kesalahpahaman itu bisa dikurangi. Ya, kalau saya tidak marah, saya bilang, ya maaf, saya tidak tahu, selesai. Betul kan ya? Nah, bagaimana mengatasi kesalahpahaman? Yaitu dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan sabar. Kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 dan sampai 20. Ya, selalu saya ajak untuk baca bersama-sama, perdengarkan dari mulut, didengar telinga, masuk ke dalam hati ya. Puji Tuhan. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terus, sebab amarah manusia tidak kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi setiap kita diingatkan firman Tuhan saat ini, kalau kita jelas, kita tidak gampang marah, komunikasinya bagus, kita cepat mendengar. Oh, ya kan? Dengan kita mendengar penjelasan, kita dengar, gak cepat marah dulu, itu dikatakan firman Tuhan, karena kemarahan kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dan tidak menjadi baik. Kalau kemarahan terus dipelihara, seandainya tadi Pak Gem juga tidak bilang nggak apa-apa, aku yang salah. Mengakui kesalahan itu sulit, benar, sulit. Nah, dengan begitu saya mendengar itu sudah seperti disiram air. Ya, selesai. Jadi biarlah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, itu yang satu. Kita agak banyak firman Tuhan bagian ini. Kedua, itu menggunakan kata-kata yang lembut. Muarah kalau nggak karu-karuan. Ya, menggunakan kata-kata yang lembut. Karena dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, Amsal 15 ayat 1 dikatakan apa? 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ngomongnya harus lemah lembut, bukan berarti kalau seperti orang dari luar pulau yang biasa ngomong keras harus pelan, enggak. Bukan kerasnya suaranya, tetapi tetap dengan hati yang lemah lembut. Itu ya, yang jawabannya lemah lembut itu dapat meredakan kemarahan. Kemudian kita juga mengasihi dan memaafkan. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48 kita baca.
mengasihi dan memaafkan, mengasihi orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Ya, kita baca yuk. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Masih ada 2. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang? Lalu, bukankah orang yang berbuat demikian? Terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di pelajaran bahwa kita harus mengasihi dan memaafkan. Tadi ada satu kalimat, nanti akan kita bahas untuk yang Allah menerbitkan matahari untuk yang jahat dan tidak jahat. Nanti kita simpan untuk dibahas dengan misunderstanding dengan Tuhan. Ya, lalu selain itu kita harus mencari klarifikasi. Klarifikasi ini penting ya, jangan ragu untuk minta klarifikasi jika ada kesalahpahaman. Yang saya ceritakan, karena ada sudah beberapa yang saya ceritakan, kalau nggak tanya bahaya saudara. Kan saya punya mangga, ya saya kan bawa buah mangga. Nah ketika itu saya kan bagi-bagikan kepada bapak ibu yang kaum wanita gitu kan, saya kasih semua ambil kan gitu. Nah hari itu saya kasih yang lain itu satu-satu, saya kasih 2 untuk Bu Dewi Beni. Nah saya kasih 2. Ada yang melihat, saudara, ada yang melihat loh. Kalau dia diam saja, saya tuh nggak tahu kalau dia sakit hati sama saya, ya kan? Loh, yang lain dikasih satu, saya 1. Kenapa itu kok 2? Saya lihat loh, itu pas di meja makan nggak ada yang ada. Soalnya mau pulang saya kasih 2. Nah, untungnya orang itu tanya sama saya, guyon sih, tapi guyon dengan sedikit nyemuk nih gitu kan ya. Bukan, saya kok cuma 1, kecil pula, itu kenapa dikasih 2? Oh puji Tuhan kamu tanya, saya bilang. Kalau kamu nggak tanya saya nggak tahu. Kamu ingat saya beberapa kali kan bagikan ini mangga ini untuk semua kaum wanita, untuk yang ini. Beberapa kali Ibu Dewi itu gak ada waktu itu, pas di kaum wanita kan gak datang, pas pembagian kedua ada di Malang kalau nggak salah atau apa saya lupa. Nah jadi karena ini pas ada saya kasih 2, salah nggak saya kasih gitu? Oh gitu tapi gak iya. Jadi untung itu ada klarifikasi. Kalau nggak dibatin, ketok mandul hidung ternyata pilih kasih. Untungnya kita dilihat. Kalau nggak lihat kan, ternyata dia lebih mengasihi dia dibandingkan saya. Saya dapat kecil, kan gitu. Nah, setelah dikasih Tuhan klarifikasi itu penting. Bertanyalah kalau nggak tahu daripada salah. Ada lagi, ini kebetulan ada Lia, nggak apa-apa ya Lia. Saya tuh ngomong waktu di TPAW itu mengenai apa? Show off. Nah, saya bercerita tentang show off. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tetapi jangan show off, gitu kan? Nah, rupa-rupanya, saudara, kan waktu itu kan mengenai suara dan sebagainya kan ya. Terus ternyata ada perselisihan sendiri, dan itu untung ditanyakan kepada saya.
saya lo show off apa tante, katanya lo ngatur suara lo ndak sebagus yang ini gini. Aku ndak nilokno kamu. Itu untuk WL yang di gereja-gereja besar yang kalau kita lihat di YouTube itu kan goya gitu kan, kelihatannya bener-bener. Tapi itu kalau kita rasakan kadang-kadang tuh kita bisa lihat itu show off. Kalau di sini nggak ada. Untung dia tanya, lu bukan buat kita. Saya ngomong itu untuk WL yang sudah kaliber itu loh. Mereka kan kadang-kadang tuh setan itu gitu loh. Kita ditinggikan, ya toh. Tujuannya itu untuk menjatuhkan. Itu iblis. Gaya. Karena saya beberapa punya teman kan yang jadi WL di gereja-gereja besar itu, kalau ngomong tuh saudara, ngeri saya, hatiku sampai miris saudara ya. Jadi gue wah gitu loh. Kadang ponakan saya sendiri yang saya juga ngomong, saya merasa aduh kok jadi gini ya. Itu ada unsur kayaknya, unsur show off. Apa show off itu? Show off itu apa ya? Apa show off? Pamer. Nah, gampang pamer. Gaya ya. Nah itu harus kita hindari. Nah itu tadi saya bilang klarifikasi itu penting. Karena kalau tidak, apa kalian berpikir, wih aku dilokno show off lan tante. Untung tanya. Klarifikasi itu sangat penting. Jangan diam kalau ada menggelitik yang bertanya, tanyalah dengan baik-baik, ya, supaya tidak terjadi misunderstanding. Ya, bahaya ya. Oke. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Yang 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam komunitas ada kasih yang mengikat, perdebatan macam apapun, kesalahpahaman macam apapun, ya, kesalahan macam apapun itu bisa diatasi karena kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Gak ada kita yang sempurna, gak ada. Pasti ada kekurangan masing-masing dan itu harus disampaikan. Lalu kita memiliki kasih di atasnya yang membuat kita tetap bersatu. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita ojo kawin lagi. Bercerai kita runtuh, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, kenakan kasih. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar tentang misunderstanding dengan Tuhan. Seringkali kita tuh curiga ya sama Tuhan itu ya. Itu disebabkan apa? Karena kurangnya komunikasi dengan Tuhan, kurang intim dengan Tuhan. Karena kita tidak mengerti maksudnya Tuhan. Itu bikin kita misunderstanding. Beberapa waktu yang lalu saya tuh omong tuh dari mana tuh? Omong sama Noni, anak saya. Tuh ngomong-ngomong karena ada yang curhat sama dia tentang seorang yang membencekno gitu ya. Orang Kristen, orang sudah melayani, tetapi kok selalu menyakitkan orang lain. Seringkali banyak sekali yang disakiti gitu ya. Kenapa kok Tuhan izinkan orang kayak gitu itu loh, menguasai dan sebagainya, mau menang sendiri, tapi kok diberkati ya sama Tuhan itu. Kok hidupnya tuh enak gitu ya. Gimana kok? Padahal orangnya tuh mencek nulis. Semua orang tuh sudah merasa bagaimana dia tuh menyakiti gitu ya.
Sampai timbul pertanyaan seperti itu, kenapa ya Tuhan kok nggak menghukum orang seperti itu? Setidaknya tuh Mbok Yo nggak usah diberkati, biar dia tuh kroso gitu kalau dia tuh salah gitu ya. Terus katanya akhirnya muncul jawaban itu, oh karena berkat itu ada dua, yang satu itu diberkati Tuhan, yang satu itu karena berkat, kalau dia tuh kerja keras luar biasa, dia akan diberkati. Maksudnya dia bisa kaya, dia bisa ini, tapi karena ini aku sekolah gak karuan lah, ceritanya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mencari menggali begitu ya, karena ini juga seringkali ditanyakan banyak orang ya, banyak orang. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua umat manusia, mengasihi semua umat manusia. Yang tadi dikatakan yang di atas Matius 5 ayat 45 tadi, Matius 5 ayat 45, tolong dibuka lagi supaya kita tahu ya bahwa mengasihi semua umat manusia, tidak pilih kasih. Ini yang pertama. Ini yang pertama ini ya, saya bacakan. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara dikasih Tuhan, dunia ini bukan hadiah. Dunia ini adalah tempat seleksi bagi kita. Jadi Tuhan itu menginginkan semua manusia bertobat. Jadi bukan menghukum seperti yang kita inginkan. Gak begitu. Semua manusia diberi berkat yang sama. Jadi jangan iri sama mereka. Ya, diberi berkat yang sama. Oh jahat kok tetap dapat matahari, dapat hujan. Malah kadang hujannya lebih banyak, mataharinya lebih banyak. Kenapa? Kita harus tahu pikirannya Tuhan. Ingat seperti Yunus, waktu dia bilang disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu baik. Nanti begitu aku sudah ngomong, ternyata gak jadi dihukum. Begitu dia masuk perut ikan, dia bilang, wes lah Tuhan, ya aku bertobat, aku mau ke Niniwe. Dia pergilah ke Niniwe. Dia bilang, ini kota Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dibakar, dihancurkan. Ternyata orang Niniwe bertobat. Ya, bertobat. Gak jadi tunggang balikkan. Marah Yunus. Tuh kan, kalau stikernya yes itu ada, tuh kan gitu. Tuh kan, pasti seperti itu. Tuhan itu baik, makanya aku males gitu kan. Tapi itu yang gak tahu pikirannya Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua manusia. Sekarang yang jahat itu tugas kita membuat dia gak jahat, membuat dia berbalik dan bertobat. Itu tugas kita, jangan lupa. Bukan malah nyompor nih orang itu kapok, muka ben kapok, ben mati masuk jurang. Kita harus tahu dulu, memahami dulu biar kita tidak misunderstanding sama Tuhan. Hadiah kita sudah jelas dalam kerajaan surga. Kita masuk surga diselamatkan. Itu hadiah yang luar biasa, dapat mahkota kehidupan. Sudah ditebus oleh darah Yesus, tinggal kita tuh sekarang melayani Dia, melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita ingin dapat hadiah lagi, hadiah terbesar sudah. Kalau menjalani hidup sehari-hari Tuhan jamin, wis percayalah itu. Ya, Tuhan beri kekuatan untuk mencari nafkah. Tuhan beri kesehatan kalau sakit. Kalau saya sakit, ya sakit, gak pupung, sakit jatuh ya sakit lah. Ya, tapi Tuhan pasti tolong kita dan beri kita kekuatan.
gak masalah. Itu ya yang pertama. Itu tadi kita harus tahu sifatnya Tuhan itu seperti itu. Dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, kita harus tahu keadilan dan kedaulatannya Tuhan. Yeremia 12 ayat 1 sampai 3. Yeremia 12 ayat 1 sampai 3. Ini kacamata ini kurang nih sudah. Ya kita baca 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa kamu jujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Itu Yeremia. Yeremia ini nabi yang kasihan, saudara. Kalau kita mengikuti Yeremia itu kasihan sekali. Dia tuh 40 tahun dia menyampaikan firman Tuhan, gak ada satupun yang bertobat. Kalau kita baca tuh kasihan dia tuh, tapi dia ada sesuatu yang membuat dia, kalau dia tidak melakukan pekerjaan Tuhan, hatinya tuh gak damai sejahtera. Jadi dia terus melakukan walaupun satu pun gak ada yang bertobat. Dia sampai ngomong gini sama Tuhan itu saking pegel, karena hatinya tuh jengkel. Kok kayak gini sih Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Kita baca ayat yang kelima, Yeremia 12 ayat 5. Coba kita baca jawabannya Tuhan itu seperti apa. Ketika ini Yeremia menyampaikan seperti itu, jawabannya Tuhan gini, 2, 3. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Tuhan gak jawab pertanyaanmu itu, gak perlu dijawab sama Tuhan, gak perlu dijawab. Jawabannya Tuhan tuh, kamu tuh kuat tau gitu loh maksudnya. Dimanapun kamu berada tuh kamu tuh jadi orang yang kuat. Jangan mikir yang pikirannya Tuhan yang gak perlu kamu pikirkan. Ya biar mereka gak mau bertobat, mereka berbuat jahat, mereka bisa berfoya-foya. Jangan lihat itu, kerjakan saja apa yang Tuhan ingin dikerjakan. Jawabannya Tuhan seperti itu. Ya, saudara. Enak Yunus gak terlalu lama-lama. Ya, Tuhan sudah beri penjelasan waktu dia duduk di bawah pohon berlindung, berteduh, lalu akhirnya pohonnya mati. Dia marah-marah. Lihat Tuhan, pohon yang ini aja loh, kok ya bisa mati? Tapi Tuhan bilang apa? Yunus, kamu tuh gak menumbuhkan pohon itu, kamu gak ngapa-ngapain. Kalau dia mati kamu susah, kamu marah. Bagaimana dengan aku? Kalau orang Niniwe itu gak bertobat, mereka akan mati binasa. Kamu gak mikir kan kayak gitu? Nabi Yeremia mengalami seperti kita saat ini, marah, jengkel. Aku ini sudah pelayanan, sudah melakukan yang terbaik. Why Lord, why? Kenapa hidupku seperti ini? Wis, nanti dijawab sama Tuhan. Jangan kalah sama kuda gitu ya. Kamu sudah hidup enak, sudah bisa makan 3 kali, sekali lah, tidak apa-apa, perutmu kenyang. Bisa makan gado-gado, bersyukur. Ya. Yang keempat tadi ya,
jangan kurang ajar sama Tuhan. Ini ada lagi Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Apa yang Tuhan katakan? Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, katanya Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini juga marah, ya. Sia-sialah kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang bicaramu kurang ajar, jangan kurang ajar sama Tuhan. Jawaban Tuhan Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Ini bisa membuat kita tenang, ya. Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tenang, ya, buat kita tenang. Kamu akan melihat kembali, tapi jangan kesusu. Setol, katanya Tuhan. Setol, sabar. Karena kita tidak bisa memahami betapa tingginya dan panjangnya kita dari Tuhan itu. Cara berpikir kita tuh, kalau orang Jawa bilang cutel, kita nggak bisa pahami maksud dan rencana Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Seringkali keluar dari mulut kita, kita memikirkan yang gimana sih Tuhan ini. Curigation saya sama Tuhan itu. Kok aneh sih Tuhan, kan harusnya gini. Nah, kita lebih pintar dari Tuhan. Harusnya kan gini toh Tuhan. Kalau katanya firman Tuhan kan, kalau kita melayani Tuhan, kita akan diberkati. Kurang dah, masih kurang berkatnya Tuhan. Berkat kesehatanmu, berkat makanan, berkat komunitasmu, berkat teman-teman yang baik, saudara-saudara yang mengasihimu, berkat firman Tuhan yang membuat kamu kenyang dan tidak haus lagi. Kurang tak? Itu nanti Tuhan jawab kayak gitu. Jangan kita curiga sama Tuhan itu. Tuhan sudah ngomong ya, jadi supaya kita tidak curiga lagi sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik, luar biasa, dan tujuan Allah itu harus tercapai. Kalau tidak, ngapain Yesus datang ke dunia? Dan kita sebagai kaki tangannya Tuhan, ayo sebarkan kasih-Nya, sampaikan kebenaran Allah. Beberapa hari ini saya tuh ditawar terus, saudara ya. Saya ada di satu grup ya, dan di situ ada banyak agama di situ. Pernah saya tuh nggak usah lah, tapi banyak juga anak-anak Tuhan di situ. Ada Katolik, ada Kristen. Tetap aja nggak apa-apa biarin, mereka nggak mau baca ya biar, tapi kan kita mau baca kan gitu. Ya sudah, saya terus berikan itu yang 10 menit itu. Terus saya ditawar tiap bulan tulisan. Dia bilang kalau dari agamanya itu yang penting itu kita berbuat baik kan gitu. Kebaikannya itu begitu di blow up, saudara ya. Saya bilang kalau di kekristenan kebaikan kita itu sampah, gak ada gunanya. Ya memang kita harus berbuat baik, tapi bukan untuk menyelamatkan. Lah kenapa enggak disuruh Tuhan Yesus berbuat baik kan kamu? Iya, saya bilang kamu
karena Tuhan Yesus baik. Disuruh mengasihi, iya karena Tuhan itu kasih. Saya bilang, terus buat apa? Ya melakukan firman Tuhan untuk membuat orang bertobat. Saya bilang, mereka harus Yesus gini-gini. Kalau masih ngomong orang ini aja, iyalah karena hanya nama itu yang menyelamatkan kita. Dengan sabar, dengan telaten, saya harus menjelaskan. Ya itu tugas kita, saudaraku. Ya kadang-kadang saya jengkel, males saja nih loh. Tapi kalau dia tujuannya saya bukan berdebat kamu, saya ingin tahu. Ya udah, kalau untuk ilmu pengetahuan, syukur-syukur kamu bertobat, ya puji Tuhan. Itu terus itu dia nggak habis-habis pertanyaan itu muncul. Nah, saya bersyukur kemarin tuh saya bilang, saya ingatkan kan, jangan lupa mempersiapkan diri untuk esok pagi beribadah. Dia bilang, aku Sabtu sudah ke gereja, katanya gitu. Puji Tuhan. Besok aku bolos, ya jangan bolos, saya bilang itu. Setidaknya saudaraku, setidaknya dengan penjelasan itu berarti dia masuk, dia sudah ke gereja. Artinya apa? Dia menerima kebenaran itu. Itu tugas kita, saudara. Dalam gitu aja saya sudah senang ya, luar biasa. Senang saya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ngerowengan saya, waktu saya ngecat itu enggak sia-sia. Dan itu di situ ada 200 lebih anggota grup itu. Saya berharap semuanya juga bisa menerima kebenaran itu. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan bilang kita harus melakukan firman Tuhan, tidak curiga sama Tuhan, dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia ingin kita tidak punya kesalahpahaman dengan Dia. Kurangnya pemahaman kita akan firman Tuhan, tidak memahami atau salah menginterpretasikan firman Tuhan dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan Tuhan yang begitu baik kita salah pahami. Ya, dengan sesama aja Tuhan bilang, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga bagi mereka itu. Benar ya? Itu seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apapun yang kita inginkan, ya lakukan seperti itu juga untuk orang lain. Susah? Iya. Sulit? Iya sulit. Tapi bisa. Karena Roh Kudus tolong kita. Ingat ya, kerjaan Roh Kudus itu dia akan selalu mengingatkan kita, dia selalu menghibur kita, dia menolong kita dalam segala hal. Ya, puji Tuhan, Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai itu untuk melawan si iblis. Jangan beri kesempatan dia untuk utak-utik pikiran kita. Makanya terakhir kan ini yang lagi viral, saya ngomong sama Mika, ya masalah gereja setan itu. Saya tuh kaget lihat di Facebook itu gini, si siapa itu? Ya si Mondak yang ganteng itu loh, siapa itu? Yonas, sebagai Lucifer. Saya benci kalau dengar kayak gitu. Aduh, ganteng-ganteng jadikan Lucifer. Saya maksudnya bukan gitu, Bu. Sejarahnya Mongol, ceritanya Mongol itu memang terjadi gitu loh, sudah terjadi. Tapi untuk mengetahui sifat setan itu kayak apa, itu sudah ada dalam firman Tuhan. Ya, iblis itu seperti apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terus apa yang kamu ingin tentang setan ada di situ. Pengalamannya Mongol ya memang dia pernah, dan puji Tuhan dia sudah berbalik gitu kan. Tapi ngapain kita ingin tahu setan kayak apa, divisualisasikan. Ya lihat tuh, bukan dosa ya, bukan dosa, bukan. Cuman menurut saya tuh perlu dulu. Setan itu bahaya kalau dilihat, dia pakai action gini. Seneng. Oh lihat film Yesus, saya lo gak banyak.
Lihat setan kok berjubel-jubel sampai ngantri habis. Malahan hamba-hamba Tuhan saya diundang beberapa kali itu untuk ikut mengikuti ini gratis, saudara. Mangkel, tidak salah saudara. Kalau mau lihat juga tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma gak perlu gitu loh maksud saya. Itulah Tuhan. Terus pokoknya jangan salah paham lah ya, jangan sampai kita salah kaprah dan membuat Tuhan itu sedih. Tuhan itu sudah tahu kok, Dia memahami kemampuan kita itu tidak seberapa, katanya Pak Gembala beberapa waktu yang lalu. Aku tahu kemampuanmu itu gak seberapa. Kita itu hidup seperti uap yang baru muncul, tenggelam, hilang. Nah, Tuhan tahu, Tuhan tidak mungkin salah paham dengan kita, karena Tuhan tuh tahu benar siapakah Rio, siapakah Stefan, siapakah Doni dan Samuel. Tahu bagaimana karakter kita, karena ini kalau begini nanti lo nak bodoh. Tahu, tak marah. Tahu benar ya, Tuhan mengetahui bahwa manusia itu rentan terhadap kesalahpahaman dan kelemahan. Tapi Tuhan itu mengampuni. Tuhan mempunyai kemampuan untuk mengampuni kesalahan dan kesalahpahaman manusia. Dan kalau dia mau bertobat, saatnya cari pengampunan Tuhan. Ya, Tuhan berikan hikmat atau budi kepada kita tuh bukan untuk disia-siakan, tetapi hikmat akal budi dan pengertian yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, dan selama Dia berkenan ditemui, carilah wajahnya selalu. Ya, kita datang di mana saja, utamakan Tuhan. Jangan salah paham. Ya, udah tahu ya, jadi kita sudah mengerti kenapa sih Tuhan kok begini. Kita harus paham isi hatinya Tuhan. Tuhan itu baik, bisa. Tujuannya Tuhan itu baik buat kita. Ya, tujuannya baik buat kita. Dia tidak akan membuat kita sengsara. Percayalah, percaya kepada Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang melampaui segala akal. Itu kita miliki karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka kelihatannya baik, kelihatannya senyum, hatinya tidak karu-karuan. Kita nggak tahu. Ada tuh pengakuan di Instagram, dulu saya cuma gini, tapi sekarang saya sudah begini kok. Kok gelisah gitu hati saya. Tuhan bilang, katanya dia diingatkan Tuhan, waktu itu kamu bahagia, waktu itu kamu minta terus, setelah dikabulkan sekarang kamu gelisah. Ya bukan berarti kamu akan saya kembalikan ke posisimu waktu itu, enggak, tapi percayalah, bukan itu tujuan. Ya, tujuan kita itu bukan untuk dunia, bukan untuk kekayaan, karena semuanya akan lenyap. Tujuan kita adalah kekekalan. Apa? Coba seluruh bilang, tujuan kita adalah kekekalan. Katakan kepada saudara semuanya. Tujuan kita adalah kekekalan. Kan itu. Jangan lepaskan ya. Tuhan ya, saya mudah semua main musik, BL singkat untuk maju ke depan. Kita akan nyanyi satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, kita selalu merindukan Dia, merindukan akan kehadirannya selalu dalam hati kita. Hadiratnya itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Dan nanti saudara, sebelum pulang nanti kita akan terima sembahku, saudaraku ya. Itu sedikit menenangkan kita ya. Dalam kondisi apapun juga kita mengucap syukur pada Tuhan.